Tolong hubungi penulis skrip untuk saya. Ayo kita buat komposisi proposisi. Karena kita sedang membicarakan esai yang memilih topik itu penting. Memilih topik yang tepat bisa melipat gandakan usaha kita kan. Dia seorang wanita. Saya sedang membicarakan bisnis. Dia bilang namanya Yorong. Jorong. Mr. Chai, maaf mengganggu. Apakah Hua Cheng sudah ke tempatmu? Hua Chen tidak datang, ada apa? Ya tidak apa-apa kalau dia tidak datang. Mungkin dia tertahan oleh sesuatu. Jangan khawatir. Saya tidak terburu-buru. Oke, silakan lanjutkan. Guru Feng Wem, biarkan saya membantu Anda berbaring sebentar. Saya kembali. Kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Aku merindukanmu. Aku tidak tahu bagaimana aku tertidur. Kapan kamu kembali? Terlambat. Maafkan aku. Ini kesalahanku. Ini kesalahanku. Maafkan aku. Apa yang terjadi padamu? Kamu telepon Chai Xiaopeng kemarin untuk bertanya apakah aku ada di sana. Dia bilang. Dia memarahiku. Dari akarnya. Apa yang terjadi? Maafkan aku. Aku benar-benar tahu di mana letak masalahku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa yang salah? Sudah makan. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Aku pergi. Komentarnya ditulis dengan baik. Bagian kritikannya juga bagus. Kritikan yang tepat menyoroti objektivitas pujian. Haha. Xiao Wang.
Kamu tidak tua. Kamu sudah cukup berpengalaman. Dibandingkan dengan guru Yo, Aku merasa kasihan padanya. Dan kamu. dan bahkan lebih kasihan pada dirimu sendiri. Ayo kita pergi bersama. Kemana? Pergi ke luar negeri. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku ingin pergi dari sini. Aku punya teman yang pergi ke Prancis di tahun 80-an. Sekarang dia adalah wakil pemimpin redaksi di surat kabar Tionghoa lokal dan profesor tamu di Universitas Hong Kong. Dia bilang dia bisa membantu kita pergi ke luar negeri. Sejujurnya tulisannya tidak sebaik milikku. Dan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi dia lebih berani daripada kita. Dan pergi lebih awal. Dan sekarang dia sudah punya tempat. Tapi bagaimana denganku? Aku masih berjuang untuk publikasi. Dan berjuang untuk hidup. Aku harus pergi dan melihat. Langit tinggi dan burung bisa terbang. Ayo kita pergi bersama. Dengan bakatmu, tidak ada yang tidak mungkin. Aku belajar bahasa Rusia. Bahasa bukan masalah. Bahasa terkait dengan lingkungan. Kita bisa belajar serius ketika kita sampai di sana. Kita akan segera mempelajarinya, itu tidak sulit. Apakah berat? Ayah, Hei, ada tamu. Biar aku perkenalkan. Ini istriku Yorong. Dan putriku Feng Yu. Dia adalah penyair terkenal di Jichun. aku sudah lama mendengar namamu. Kamu memang berbakat dan cantik. Namaku Wang Ziai. Ungu warnanya. Nama yang bagus. Namaku tertulis sebagai Wang Yuling di KTP. Tidak cukup kamu bermarga Wang dan Yuling. Aku kenal beberapa orang bernama Yuling. Ada satu lagi dengan nama dan marga yang sama. Dan dia seorang pria. Haha, orang tuamu pasti tidak menyangka bahwa suatu hari putri mereka akan menjadi terkenal. Aku masih jauh dari ketenaran. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Jadi aku datang untuk meminta bantuan Pak Feng. Komentar Pak Feng sangat bagus. Terima kasih Pak Feng. Aku akan pergi dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Oke, aku tidak akan duduk. Tidak, aku tidak akan duduk. Bagaimanapun aku sudah selesai. Kirimkan itu. Ayo. Pelan-pelan. Paul punya banyak teman selain aku. Dan kadang dia merasa kesepian ketika kami. Oke, Jane. Baru saja selesai. Tidakkah kamu ingin bertanya pada guru apa pendapatnya tentangmu? Tentu saja. Tentu saja bagus. Aku membuat kehebohan di rapat orang tua guru hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Mama. Terima kasih. Hahaha. Kakak, selamat tahun baru. Oh, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih. Yang ini. Hei, lihat anakmu sudah besar. Oke. Ayahmu sudah merokok seumur hidup, jangan belajar. Ini hari tahun baru. Kamu tidak bisa belajar ini kapan saja. Oh, aku sibuk. Bingkun, apakah kakak dan iparmu sudah sampai? Oh, wali kota sudah datang. Siapa itu? Dia adalah wakil wali kota. Bingkun. Ini menantumu Dong Mei. Kenal. Hei bro. Ini saudara iparmu Dong Mei. Bingi, hahaha. Hahaha, kupikir wakil wali kota akan datang ke rumah kita.
Ya saya. Ya saya. Mau main? Gak mau aku menang. Aku akan bantu Huan. Bro, ayo main beberapa ronde. Ini dia. Tangan ini hahaha. Ayo. Lihat. Aku pergi. Hahaha. Ini satu lagi. Hahaha. Oh si jahat ini. Hahaha. Bibi selamat tahun baru. Kakek nenek dan bibi sudah datang, terima kasih bro. Sanglong datang. Selamat tahun baru paman. Ayo terima kasih bro. Selamat tahun baru. Kasih ke aku. Ayo Hua Cheng. Apa rencanamu untuk tahun baru? Hai, aku akan belajar. Ujian masuk perguruan tinggi sudah mulai hitung mundur. Giliranku tahun depan. Kamu duluan dan tunggu aku di Tsinghua. Universitas Tsinghua mungkin. Aku akan dihargai sebagai spesialis basket. Ya? Tapi aku ingin ujian biasa saja. Selamat tahun baru Bibi. Aku akan ujian sendiri. Yuewe Nanan. Masuk dan ngobrol. Di luar dingin sekali. Oke. Hei, datang ke rumah kita untuk makan malam. Nenekmu sangat merindukanmu. Mama, biar aku. Gak perlu. Masuklah, dingin di luar. Ayo. Daripada menderita dengan 3 orang. Lebih baik aku menderita sendirian. Ya. Kamu sudah pulang kerja dan ada masakan akan segera siap. Ada acara spesial apa hari ini? Aku bertemu ikan putih favoritmu di pasar. Jadi itu memicu keinginanmu untuk memasak. Benar, cobalah.
Jika kamu bukan seorang koki, itu akan menjadi kerugian besar bagi industri kuliner. Itu hanya hobi. Hobi menjadi pekerjaan dan mereka akan berubah. Ah Cheong, apakah kamu ingat ketika kita di Guizhou? Kamu pulang setiap minggu. Kamu akan memasak 4 hidangan untuk kita di siang hari. Aku bilang tidak ada yang tersisa. Kamu bisa menambahkan 2 tetes minyak wijen ke acar. Kamu masih bisa membuat 4 hidangan. Dan setiap kali kamu pulang kamu membawa seikat bunga. Seperti pir berduri phoenix emas dan bunga rape. Sekali tidak ada bunga, kamu membawa kembali seikat rumput. Kamu bilang kita harus menjalani hidup yang puitis bahkan dalam kesulitan. Semua keindahan akan menjadi masa lalu. Untuk apa? Untuk umur panjang kita. Untuk kedewasaan. Terutama aku. Jangan minum terlalu cepat, makanlah beberapa hidangan. Seperti biasa. Hei, Ah Cheng ajari aku. Cai Xiaoguang mengkritikku, bilang aku tidak feminin. Aku merenungkannya. Ketidakmampuan seorang wanita untuk memasak memang merupakan kekurangan besar. Kesetaraan gender itu benar, tapi jika untuk kesetaraan atau menggunakannya sebagai alasan dan tidak peduli apapun di rumah, itu tidak benar. Kesetaraan tidak berarti tidak ada pembagian tugas dan pembagian tugas antara pria dan wanita. Hua Cheng katakan saja. Hua Cheng. Katakan saja. Mari kita bercerai. Ini bukan salahmu. Tapi aku. Aneh sekali. Bukan liburan tapi kamu menyiapkan meja besar penuh hidangan. Ini untuk bercerai. Bukan hari biasa. Hari ini adalah festival Qingming. Kamu memilih hari yang baik. Qingming adalah hari untuk berkabung. Untuk masa lalu kita. Hua Cheng. Oscar Wilde bilang alasan bercerai adalah pernikahan. Aku ingin tahu kapan kamu punya ide ini. Kamu sudah bertemu dengannya, namanya Wang Zi. Bagaimana mengatakannya? Lagi pula kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Dulu kamu melakukannya untukku. Lari ke pegunungan Guizhou sendirian. Setiap orang pernah muda dan bodoh. Tidak apa-apa. Selain itu aku baru 19 saat itu. Secara ketat aku masih anak-anak. Aku impulsif.
Kamu dan aku. Kita membuat kesalahan karena muda. Kamu bisa bilang begitu. Aku tidak pernah mencintaimu. Kukira itu cinta. Kita masih muda. Hahaha. Sutradara, apakah ini tidak cukup baik? Tidak, kamu perlu punya aura intelektual. Karakter ini hanya properti hidup. Aku tidak punya properti di sandiwara saya. Semuanya adalah karakter. Ada aktor yang baik. Mereka tidak akan melakukan peran kecil. Tidak ada peran kecil untuk aktor kecil. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku mengerti sutradara. Aku punya kandidat. Aku ada urusan sekarang, tutup telepon. Kakek, Yuiwe. Hahaha. kakek kamu kembali. Aku akan ke rumahmu. Oh. Kepala desa memberiku beberapa telur ketika dia tahu aku kembali. Aku akan memberikannya ke ibumu. Kakek tahu, ibuku suka air gula. Kamu masih tumbuh. Hahaha. Bagaimana sekolahnya? Bagus. Hahaha. Bukankah kamu sudah berhenti mencintainya? Lepaskan saja. Mengapa kamu harus tetap bersama? Aku tahu hal ini tiba-tiba bagimu. Ini pasti sedikit tiba-tiba. Tapi alasan utamanya adalah harga dirimu. Kamu tidak tahan dengan harga dirimu. Kamu pikir selama bertahun-tahun kamu telah dan berkorban banyak untuknya. Dan berkorban banyak. Kamu harus mengajukan cerai. Dia tidak memiliki kualifikasikan.
Tapi jika kamu memikirkannya dari sisi lain, You Luo dan Feng Huacheng, untuk keluarga ini, juga telah berkorban banyak untukmu. Dan berkorban banyak. Kamu tidak saling berhutang. Jadi, cerai. Kamu akan bebas. Feng Huacheng dan Feng Huacheng saling memenuhi. Bagaimana? Hidup masih berjalan. Hari demi hari. Sejujurnya sebagai pria, aku mengerti Feng Huazhe. Semakin terpuruk dia semakin, dia butuh kekaguman wanita. Bahkan jika dia menurunkan standarnya. Kamu menghiburku. Benarkan. Terutama karena Yuewe. Yuewe tidak banyak menerima kasih sayang dari ibunya sejak kecil. Aku hanya ingin memberinya keluarga yang utuh sekarang. Oke. Hahaha. 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 Oke. Ayah, ada apa? Pak. Xiao Guang, kamu pergi dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Yorong. Paman ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bilang. Kamu pergi dulu. Mei Wei pulang. Pulang ke kamarmu dulu. Apa yang terjadi? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Mereka saling memeluk. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana aku bisa membayangkannya? Feng Haiqing berselingkuh. Dia mengajukan cerai. Cai Yaoguang adalah teman baikku. Dia hanya datang untuk menghiburku. Dia mengajukan cerai. Kapan itu terjadi? Baru hari ini. Lihat itu makan malam terakhir yang dia masak. Siapa selingkuhannya? Aku tidak tahu. Aku hanya bertemu dengannya sekali. Di mana Ronghua City sekarang? Aku pikir dia tinggal di sana di mana dia tinggal. Apa yang terjadi? Mungkin itu asrama ke-30 untuk membuat sepatu. Aku tidak yakin. Aku akan pergi mencarinya. Fofo, lupakan saja. Kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ibumu bayar untuk pria ini. Nenekmu sudah tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Semuanya bergantung pada orang ini. Kakek,
Kamu cepat ikuti kakek. Jangan sampai ada sesuatu terjadi padanya. Feng Huacheng keluar. Feng Huacheng jangan. Feng Huacheng keluar. Feng Huacheng. Kakek, Feng Huacheng keluar. Feng Huacheng keluar. Feng Huacheng keluar. Ayah, pulang. Cepat pulang. Pergi sana, lepaskan. Apakah aku masih ayahmu? Ayah, apakah aku masih ayahmu? Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Kakek berhenti memukul kakek. ayah. Maafkan aku. Kenapa? Katakan padaku, kenapa kamu melakukan itu? Kamu. Jika kamu menerimanya, itu berarti kita telah mengambil anak yatim. Untuk Huacheng, itu berarti memiliki rumah dengan ayah dan ibu. Jika suatu hari aku Feng Huacheng berbalik, aku pasti akan membalasmu dan keluargamu. Jika aku tidak punya kesempatan, aku akan membalasmu di kehidupan berikutnya. Selama kamu dan Yorong bisa hidup dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir tentang ini. Yorong adalah segalanya bagiku. Ibu, maafkan aku. Ya. Maafkan aku. Ayah? Hidupmu sendiri lebih penting. Aku sudah terbiasa. Tidak masalah. Ah. Yuewe. Kamu sudah pulang, kenapa belum tidur? Makanan sudah di meja, aku hangatkan untukmu. Aku sudah makan. Jangan ulangi apa yang sudah kamu katakan. Kamu pergi kemana? Century Ballroom.
Kenapa kamu pergi ke sana? Apalagi yang bisa kamu lakukan di sana? Aku tahu. Kita di kelas 2 SMA tahun depan ujian masuk perguruan tinggi. Aku sudah bilang, jangan ulangi apa yang sudah kamu katakan. Guru telah berulang kali menekankan pada rapat orang tua guru. Sekarang adalah momen yang sangat penting bagi anak-anak. Orang tua harus mengesampingkan segala hal lain. Ayahmu dan aku memang bercerai di waktu yang salah. Kami terlalu egois dalam hal ini. Kami salah. Kami tidak mempertimbangkan perasaanmu. Orang tua adalah langit bagi anak-anak. Langit telah runtuh. Apa itu ujian masuk perguruan tinggi? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Mungkin sebagai seorang ibu, aku tidak cukup memenuhi syarat. Aku belum lama tinggal bersamamu. Kalian hanya orang tua biologisku. Aku tidak dekat dengan kalian. Tapi dalam cinta, aku selalu menganggap kalian sebagai panutanku. Kalian adalah gambaran cinta yang paling indah di hatiku. Tapi sebenarnya, semua ini palsu. Jadi Kalian bukan orang tuaku. apa Tuhanmu? Aku tidak punya Tuhan. Sebenarnya cinta hanya ada pada tahap tertentu. Hanya pada momen yang abadi. Kamu dan ayahku adalah contoh nyata. Seberapa besar kamu mencintainya dulu? Pada usia 19 kamu pergi dari timur laut ke barat daya sendirian. Apakah kamu pernah berpikir kamu mungkin mati di perjalanan? Kamu memikirkannya. Tapi kamu harus pergi bahkan jika kamu mati. Hidup menuju kematian. Dan sekarang? Aku bilang ayahmu dan aku hanyalah pengecualian. Sebenarnya terkadang aku sedikit iri. Sendirian, tidak takut apapun. Karena ada panggilan cinta di depan. Tapi aku bahkan tidak punya itu. Ya. Bukankah kita sudah mengatakannya dan kamu setuju? Mari kita menjadi diri kita sendiri. Kamu bahkan mengatakan itu adalah pengalaman hidupmu. Yang lebih menyedihkan adalah itu adalah pengalaman yang gagal. Yang lebih memprihatinkan adalah, aku bahkan tidak sebaik kamu dulu. Aku bahkan tidak punya pengalaman kegagalan. Aku jauh dari itu. Oke. Joe, kenapa kamu di sini sekarang? Ibuku sudah tidur. Aku ingin bicara denganmu. Bingkun. Kamu masih punya waktu sebelum pulang kerja. Ah, Kamu bisa mencuci baju. Tidak apa-apa. duduklah. Huan Er. Kamu tahu apa yang ingin kubicarakan denganmu. Ini tentang Nanan dan Yuyu. Bingkun memberitahumu. Nanan bilang. Kakak. Aku kan ibu Nanan. Tidak ada yang lebih mengenal Nanan daripada kamu. Hati seorang anak diberikan oleh ibunya. Huan Er. Kamu tidak setuju dengan mereka. Ya, Aku mengerti kamu.
Kamu lahir di sini dan tumbuh di sini bersama keluarga, saudara, dan teman. Sebenarnya pikirkanlah. Dunia setiap orang kecil. Duniaku kecil. Kamu telah bepergian jauh. Tapi sebaliknya. Semakin jauh kamu pergi, semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak orang yang kamu kenal, semakin kamu bisa menyadari bahwa dalam hidupmu, orang yang benar-benar kamu pedulikan dan peduli padamu, hanya sedikit orang itu adalah seluruh duniamu. Ya, itu kenyataannya. Mengapa mereka tidak setuju dengan mereka? Tidakkah kamu tahu? Setengah hidup kita telah berlalu. Tapi hidup mereka baru saja dimulai. Aku mengerti maksudmu. Aku sudah memikirkannya. Tapi kemudian aku berpikir, anak-anak kita masih muda dan belum stabil. Apakah layak membuat keributan besar untuk impuls sesaat? Kurasa mereka tidak impulsif. Yue pasti tidak. Sulit untuk mengatakan. Karena sulit untuk mengatakan. Kenapa kamu memilih untuk menentang? Kakak tidak tahu. Huan. Aku pikir begitu. Untuk hal-hal lama yang sudah tidak diketahui selama bertahun-tahun. Untuk menyia-nyiakan hidup mereka. Apakah itu layak? Dokter anak adalah dokter. Tapi dokter kita bukan dokter. Kita tidak bisa memikirkannya lagi. Aku selalu berpikir kamu adalah wanita di antara wanita. Kamu tidak memiliki dirimu dalam hatimu selama keluarga baik, keluarga anak-anak dan kerabat baik. Tidak seperti aku yang begitu egois atau semaunya. Kakak sedang mengkritikku. Kenapa kamu harus setuju dengan mereka? Yue tidak bersamamu sejak kecil. Kamu ingin melakukan sesuatu untuknya. Maksudmu? Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Bagaimana dengan Nan-Nan? Kurasa Nan-Nan juga menyukai Yuyu. Tentang Nan-Nan. Aku tidak akan khawatir tentang Nan-Nan. Bingkun sudah kembali. Kakak. Jangan bicarakan ini di depan Bingkun. Bibi. Kamu baru saja pulang sekolah. Ini waktu belajar malam di kelas 3 SMA. Setiap hari sampai waktu ini. Kamu datang ke sini untuk menungguku sampai waktu ini. Ada apa? Sekolah mengadakan rapat orang tua guru hari ini. Mereka menahanku. Kenapa? Kenapa? Kamu tidak tahu. Aku sudah lama tidak melihat Yue. Kami tidak pulang pada waktu yang sama. Dia pulang sekolah pada waktu biasa. Aku tidak melihatnya di sekolah. Tidak baru-baru ini. Kapan itu baru-baru ini? Aku belum melihatnya sejak setelah Hari Raya Qingming. Tidakkah kamu merasa aneh? Apa yang terjadi pada Yue? Yue sedang di tepi jurang sekarang. Tarik dia dan dia akan kembali. Jika kamu tidak membantunya, dia akan jatuh. Aku seorang guru. Aku telah melihat banyak anak-anak, terutama anak-anak baik. Aku tidak tahu kapan mereka mulai menjadi buruk. Aku benar-benar menghancurkan hatinya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi aku hanya bisa datang kepadamu. Nan-Nan, bisakah kamu? Oke.
Bibi aku akan pergi dulu. Hei, siapa kamu lepaskan? Kakak. Jangan mendengarkan di kelas, dan jangan belajar setelah kelas. Aku keluar untuk bersenang-senang setelah sekolah. Aku tidak pernah mengerjakan PR. Nilaiku semakin buruk. Terakhir kali aku peringkat terbawah. Apa yang dikatakan guru ITU benar? Dan ibuku tidak melebih-lebihkan. Aku tahu lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Jangan beritahu mereka. Aku tidak ingin mendengar omelan mereka. Bagaimana dengan Xinghua? Apa itu Xinghua? Kamu benar-benar mengecewakanku. Kekecewaan datang dari harapan. Kamu seharusnya tidak punya harapan padaku. Aku hanya sampah. Sampah yang bahkan orang tuaku tidak mau. Ibumu baru saja menangis. Mengapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Kamu membuangku ke rumahmu saat aku kecil. Kamu tidak bisa tinggal di sana. Kamu membuangku ke rumah pamanku. Sekarang tidak ada rumah. Sejak aku mengatakan ini, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah ada selama ini. Kamu tidak tahu itu kan, Kakak Nanan? Engkau selalu menjadi tiang penyangga jiwaku. Yuiwe. Aku masih aku. Engkau masih engkau. Aku masih aku. Tapi kita tidak sama lagi. Kita bukan anak-anak lagi. Yonan, engkau punya cita-cita dan impian, dan masa depanmu akan cerah. Dulu kukira aku seperti dirimu. Aku bukan diriku. Aku egois, lemah dan munafik. Aku bahkan tidak pantas disebut manusia. Bagaimana bisa membicarakan cita-cita dan impian? Kukira aku adalah harta langka. Tapi pada akhirnya aku hanya seikat jerami. Itu saja. Katamu dirimu egois, munafik, dan lemah. Tapi di mataku, engkau selalu cerdas, tulus, mandiri. Dan tidak picik. Ini juga citra gadis yang paling kusukai. Feng Yu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku tahu perasaanmu padaku. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Tapi jika kau terus seperti ini, apakah menurutmu bisakah kita memenuhi janji kita untuk bertemu di Xinghua? Apakah kita bisa memiliki lebih banyak kemungkinan? Feng Yu. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Sulitkah? Sudah lelah. Mari kita lakukan bersama.
Anakmu tidak membantumu mengambil air hari ini. Kau bisa melakukannya sendiri. Bagaimana bisa mengangkatnya dengan lengan dan kakimu yang sudah tua? Hahaha. Hei, aku hampir 60. APA yang kau lakukan. Bibi, di mana rumah Younan? Rumah Yao Bingkun. Ada apa? Aku mengantarkan surat penerimaan untuk Yona. Di mana? Saya dari sekolah menengah eksperimental. Yona diterima di Universitas Tsinghua. Lewat sini. Oh, kamu bertanya kepada orang yang tepat. Saya adalah orang lama di kampung Guangzi ini. Benar-benar diterima di Universitas Tsinghua. Pinar Universitas Tsinghua. Maka dia akan pergi ke Beijing. Untuk APA? Bayar saya Saratoken. Ini luar biasa. Apa yang dilakukan San Erma? Dia pergi ke Beijing. Anak dari keluarga Ju pergi ke Beijing untuk belajar. Ayo kita lihat. Ayo kita pergi dan melihat. Belajar dengan Jayat. Dia akan menemukan sarang burung dan melihat cinta. Ini jauh lebih baik daripada Niu-Niu kita. Niu-Niu juga bisa masuk sekolah yang bagus. Lihat betapa baiknya anak ini dididik. Tampaknya belajar dengan baik adalah kuncinya. Dia akan menemukan sarang burung dan melihat cinta. Sinran. Ibu ketuk pintunya. Nan, perhatikan ponselmu di masa depan. Kakak. Saya lulus. Benarkah? Hebat sekali kakak. Tunggu saya di Universitas Tsinghua. Gancao sangat lelah. Dia tertidur di kang di tengah malam, tapi dia tidak bangun. Pekerjaan sambilan ini berat. Kalau tidak berat mereka akan melakukannya sendiri. Mengapa mengeluarkan uang untuk menyewa seseorang? Bahkan pekerjaan ini harus diperjuangkan, dan saya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Keluarga kita sekarang menghabiskan lebih banyak setiap bulan. Menghabiskan lebih banyak daripada yang dihasilkan. Saya harus pergi ke bank setiap bulan untuk menarik uang. Setiap kali saya pergi ke bank untuk mengisi formulir, tangan saya gemetar. Oh. Jika saya bisa membuat keputusan, saya akan segera memutuskan untuk mempekerjakan kamu. Saya akan memutuskannya segera. Connor, saya sebenarnya memenuhi semua persyaratan yang kamu tetapkan. Seorang wanita berusia antara 30 hingga 45 tahun, dan dalam kondisi kesehatan yang baik. Apa ini untuk merekrut ketua Federasi Wanita secara terbuka? Akan diputuskan setelah diskusi kolektif. Sudah kubilang berkali-kali. Pak Direktur, oh. Pak Xiao, apa yang membawa Anda ke sini? Hahaha ini. Ini Xiao He, pemuda baru dari bagian organisasi, yang baru lulus dari universitas tahun lalu. Ini Wakil Direktur Kiao. Halo Wakil Direktur Kiao, izinkan saya memperkenalkanmu. Halo. Begitu muda. Wah, aku benar-benar iri. Kamu muda dan berpendidikan. Dan kamu berada di waktu yang tepat. Xiao He, kita akan menjadi teman mulai sekarang. Dalam segala hal, kamu harus menjaga dia dengan baik. Hei Pak Direktur, ini daftar rekrutmen untuk pembersih. Menurutku 3 yang pertama semuanya bagus, dan sisanya ada di daftar cadangan. Aku sudah mewawancarai mereka semua. 3 yang pertama cukup baik. Tidak masalah jika mereka pekerja sementara. Mengapa kamu tidak membuat teh? Aku punya teh yang sangat enak. Aku akan mengambilnya untukmu. Cunyan. Pak Xiao dan yang lainnya ada urusan nanti. Kamu sudah menunggu sebentar. Tunggu aku. Yaner. Ini salah ibu. Ibu akan minta maaf padamu, oke? Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Apa kamu baik-baik saja, Bu? Ya. Jangan takut. Ayahmu juga punya tunjangan pensiun. Dan ibu punya tunjangan pensiun. Aku tidak akan membiarkanmu minum bubur jika aku punya makanan kering. Tidak. Ibu, jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Baiklah. Bu, kenapa kamu mengatakan ini? Tidak sepra itu. Aku belum sampai pada titik itu. Aku hanya merasa sangat buruk saat ini. Kalau aku tahu ini, aku seharusnya membantu Yu Hong. Kami sudah berteman baik selama bertahun-tahun.
Yu Hong, mengapa kamu di sini? Baru saja selesai kerja. Aku akan pergi ke rumah ibuku. Maaf, aku tidak bisa membantu pekerjaanmu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Chen Yan, aku hanya bertanya. Aku sudah mengatakannya. Keputusan kolektif ada di tangan para pemimpin. Kamu tidak bisa memutuskannya sendiri. Sebenarnya aku bisa. Ini salahku, aku seharusnya bekerja lebih keras. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan salahkan dirimu. Chen Yan, jika ada kesempatan di Federasi Wanita lain kali. Federasi Wanita sudah tidak ada lagi. Hari ini organisasi berbicara denganku. Aku akan dipindahkan menjadi wakil manajer umum pusat mandi provinsi. Pusat mandi apa? Itu pemandian umum tempat kita biasa pijat kaki. Itu pemandian umum. Sekarang sudah dikontrakkan. Manajer umum adalah investor utama. Aku yang mengurus sektor publiknya. Itu bagus. Aku akan resmi pindah ke sana hari Senin depan. Aku akan cek situasinya begitu sampai di sana. Kita lihat nanti. Jangan khawatir, aku akan ingat urusanmu. Kamu membuatku takut. Aku pikir mereka akan menyuruhmu jadi tukang pedikur lagi. Bagaimana mungkin mereka melakukan itu? Kalau mereka melakukannya, aku akan melawan mereka sampai akhir. Bagaimanapun juga orang tanpa alas kaki tidak takut pada yang beralas kaki. Yah, wakil presiden tetaplah seorang manajer. Benar, dan kamu juga bisa menempatkan Yu Hong di sana. Betul sekali. Sekarang aku mengerti apa artinya menjadi usang. Kalau aku bisa mengatur, aku akan mengatur Yu Hong dan istrinya. Dan aku akan mengaturmu juga. Kenapa cuma mengatur satu? Sayang sekali aku tidak bisa. Yang teratas berarti biaya sendiri. Dan pemerintah tidak akan memberikan sepeser pun. Jujur saja, pendapatan pekerja tidak dijamin sama sekali. Apakah kamu menghasilkan lebih banyak atau sedikit tergantung pada dirimu sendiri? Bahkan aku wakil presiden. Jika aku tahu aku bisa kehilangan pekerjaan, kamu seharusnya melahirkan anak kedua saat kamu hamil. Anak pertama tidak berhasil. Bagaimana jika yang kedua baik? Niu tidak berpendidikan baik. Kami adalah orang tua pertama kali. Kamu tidak akan diizinkan memiliki anak lain ketika kamu sudah berpengalaman. Oke, berhenti membicarakan hal-hal yang tidak benar itu. Tidak terlambat bagimu untuk menyadari ini. Kamu harus lebih memperhatikan pelajaran Niu dan mengawasinya. Hidup kita akan seperti ini. Kita hanya punya satu anak. Kita tidak bisa membiarkannya seperti kita. Menurutku, menjadi orang biasa tidak buruk. Kebanyakan orang di dunia ini adalah orang biasa. Orang biasa seperti kita bisa hidup dengan baik. Kita juga bisa hidup dengan baik. Jika kita adalah orang biasa di Guangxi Slope, bisa juga hidup dengan baik. Kecuali orang itu memang bodoh dari lahir. Kita juga tidak berada di Guangxi Slope. Apa bedanya? Aku tahu maksudmu. Tapi kamu tidak tahu level Niu seperti apa. Apalagi tinggal 1 tahun lagi untuk ujian. Bahkan jika kamu memberinya 10 tahun, tetap tidak ada gunanya. Perlahan suaramu. Cao Debao, ada apa denganmu? Jika orang tua tidak punya kepercayaan diri, bagaimana anak bisa punya kepercayaan diri? Ibuku bilang padaku hari ini, kamu tidak ada kerjaan di rumah akhir-akhir ini. Bisakah kamu lebih memperhatikan pelajaran Niu? Apalagi yang dia katakan? Kenapa kamu terburu-buru? Bukankah ibuku benar? Apakah nenek ini bilang bahwa Cao Debao, kamu tidak baik di luar, dan sebaiknya melakukan lebih banyak pekerjaan rumah? Seorang pria yang bergantung pada istrinya harus bertindak seperti itu. Apa itu yang dia katakan? Lihat aku. Aku akan mencungkil matamu. Kamu melihatku. Apa yang salah? Nan. Nan senang dan sedih pada saat yang sama. Dia pergi ketika ada yang berbicara. Aku merasa hampa di dalam. Apa pendapatmu tentang Yue? Dia cantik dan luar biasa. Aku yang membesarkannya, jadi aku yang paling mengenalnya. Jika adikmu mendengar ini, dia pasti tidak akan senang. Tapi itu kenyataan. Yue lebih dekat dengan kita. Bagus jika kedua anak itu bersama.
Tidak baik jika hal ini tersebar. Setelah bertahun-tahun, semua orang mengira Nan adalah anak kandungmu. Selain itu, bagaimana menjelaskannya kepada ibu? Anak itu masih kecil. Dan kita tidak bisa menunda pendidikannya. Sekarang pendidikan adalah yang paling penting. Perasaan itu benar-benar. Semakin kamu mencoba menghentikannya, semakin besar rasanya. Aku punya pengalaman. Ya, Aku sangat tahu bahwa penentangan orang tua. Bagaimana rasanya ketika dua orang tidak bisa bersama? Dan kamu bilang Nan adalah anak yang bijaksana. Sebagai orang tua kita harus lebih memperhatikan anak-anak. Aku tidak ingin membiarkan Nan. Nan akan merasa tidak nyaman saat pergi. aku hanya berpikir. Apa yang salah? Itu semua anakmu sendiri, apa yang dirisaukan. Berikan itu kepada ibumu. Hei, Itu urusan kita. Biarkan aku bicara dulu. Baiklah, biar aku mulai. Dikatakan bahwa acara promosi ini seharusnya diadakan di restoran yang lebih mewah dan mengundang kerabat dan teman untuk beberapa meja. Tapi ibumu hemat. Dan kita menjaga profil rendah. Jadi mengapa aku mengatakan ini? Kamu bisa makan di mana saja. Kamu membangun restoran ini dari nol. Sungguh luar biasa. Apa yang hebat? Ini cukup menakjubkan. Jangan memujiku. Kamu tidak hebat. Ayah hanya orang biasa. Hei. Tapi ngomong-ngomong soal ini. Sejujurnya, kurasa aku sudah cukup sukses dalam hidupku. Aku cukup bahagia. Dengan istri sepertimu dan anak yang pintar. Dan cong-cong. Istri, anak, dan tempat tidur yang hangat. Aku puas. Lalu apa kebahagiaan dalam hidup ini? Semua orang tahu apa itu kebahagiaan. Selamat kepada Nan yang diterima di Xinhua. jangan minum terlalu banyak di luar. Kamu sudah 18, lihat dia seumur hidup. Mama, ada apa? Bukan pertama kalinya aku meninggalkan rumah. Kamu. Itu hanya sementara sebelumnya. Kali ini bukan selamanya. Kamu masih akan kembali. Kali ini selamanya. Bahkan jika kamu kembali itu hanya sementara. Anak-anak harus pergi ketika mereka tumbuh besar. Semakin berbakat anaknya, semakin dia harus pergi. Kamu akan kesal melihatku setiap hari di depanmu. Aku pengecualian. Nan punya cita-cita, kemampuan, dan ambisi. Dia harus terbang jauh. Mamamu benar-benar tidak tahu apa itu berkah. Baiklah, jangan pergi, oke? Kita tidak akan pergi. Kamu tinggal di rumah setiap hari. Kamu bisa mengikatnya di pinggangmu. Perempuan bisa mengerti ini. Mari kita bicara. Untuk kita. Baiklah.
Ya. Dewasa. Tahu apa artinya menjadi dewasa? Menjadi dewasa berarti di masa depan kamu harus berjalan sendiri dan membuat keputusanmu sendiri. Siapapun. Ibumu dan aku akan membahasnya. Ketika kamu menikah nanti, ibumu dan aku mungkin tidak tinggal di Bengzi lagi. Jadi apapun yang terjadi, kamu bisa membuat keputusanmu sendiri. Dalam hal studi dan karir. Dan dalam hal hubungan, kamu membuat keputusanmu sendiri. Jangan memikirkan kami. Untuk ayahmu. Lebih berpandangan Jodoriko dan bijaksana. Yuewe adalah gadis yang baik. Jika kamu sudah memutuskan, apapun yang terjadi, kamu harus baik padanya. Kamu harus belajar dari ayahmu. Ibu senang. Ayo makan. Ayo. Mari makan. Makan-makan. Oke. Ayo. Oke. Kamu bilang ini bagus. Menurutku terlihat sangat mudah. Oke, jika kamu pikir yang ini bagus pakai saja. Oke. Kamu terlihat seperti awal 30-an. Kamu bahkan belum 30. Tidak ada gunanya hanya melihat. Mereka hanya mau orang di bawah 30. Chunyan bilang padaku bahwa selama kamu bisa lulus wawancara, dia akan mencari cara. Mereka hanya mempekerjakan wanita. Begitulah yang dia katakan padaku sekarang. Aku akan tanya dia ketika aku ke sana, untuk melihat apakah mereka mempekerjakan pria. Bukankah Chunyan memintamu untuk berpura-pura tidak mengenalnya? Aku bisa tanya meskipun tidak mengenalnya. Apa masalahnya? Lupakan, jangan menyusahkannya. Mari selesaikan masalahmu dulu. Selanjutnya nama dan umur Wang Meili 18. Selanjutnya adalah Li Suemei 19. Selanjutnya nama dan usia. Yu Hong. 30. Selanjutnya. Nama dan usia. Hou Yukiao 18. Oke, mari kita pekerjakan 8 orang ini dulu. Ten Chen. Saya pikir Yu Hong tidak buruk. Dia teman TN Kiao. Seorang pebisnis bahkan tidak bisa melihat ini. Bisnis apa yang Anda lakukan? Berapa usianya? Kurang dari 40 jika dia merasa terlalu tua untuk pijat. Dia bisa membersihkan. Ada cukup banyak petugas kebersihan. Tambahkan 1. Jika kita mempekerjakan satu lagi, kita harus membayar lebih banyak gaji. sendiri. PHK 1. Apa alasannya? Oh, Presiden Kiao. Mudah untuk mem-PHK seseorang. Itu hanya kata dari Anda dan saya. Saya tahu bahwa TN Kiao adalah penduduk asli Jichun. Dalam semua aspek Jichun. Sangat baik. Haha, Anda lihat saya baru di sini. Melakukan bisnis di tanah berharga Jichun ini. Saya harus mengandalkan Anda TN Kiao. Tolong bantu saya. Hai. Ten Kin, Anda terlalu sopan. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa membantu Anda? Tidak. Bukan itu yang saya maksud. Saya tahu bahwa TN Kiao mampu. Saya mendengar bahwa Kiao ini sangat familiar. Hei King, Wakil Direktur Gong Weize. Oh. Tidak, Wakil Direktur Gong Weize. Tidak. Ah. Ya, oh Ayola Chizong. Ayo. Ayo. Kamu temani aku. Ah, hahaha.
Hahaha. Iya. Ayah. Iya. Iya. Wah, kamu terlalu sopan. Wah, tidak. Satu lagi. Tuangkan anggurnya. Lihat Wakil Direktur Gong. Dia melihat kamu tumbuh besar. Jadi maksudmu aku harus bersulang lebih banyak ya? Iya. Aku akan minum 3 gelas berturut-turut. Pamengong. Tidak. Ayo biarkan aku minum lagi. 2 ya ampun. Minum lebih sedikit, Chen Yan. Chen Yan tidak. Minum lebih sedikit. 2 Wah, aku tidak bisa minum lagi. Wakil Direktur Feng. Hei, ketika aku datang ke sini, aku membawakanmu hadiah kecil. Ini bukan apa-apa. Tidak. Sekretaris Gong, dengarkan aku. Chunyan bilang kamu suka minum teh. Jadi aku membawakanmu satu set teh. Silakan dicoba. Sama-sama. MR Su, ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Jika begitu aku berterima kasih. Terima kasih. Lapor. Masuk. Direktur Gong, berkas yang kamu inginkan. Hei, bantu aku buatkan air panas. Terima kasih.